Dua orang yang berhutang. Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Lukas 7 ayat 43. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon, ayat 40. Kemungkinan ia adalah orang Farisi yang mengikut Yesus. Kemudian datang seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa, ayat 37. Pada masa itu, ada dua jenis orang yang tergolong orang berdosa, yakni pemungut cukai dan perempuan sundal. Beberapa penafsir menyatakan bahwa perempuan itu adalah Maria Magdalena yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Lukas 8 ayat 2. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana respon Simon, si orang Farisi, terhadap perempuan berdosa itu. Sebagai orang Farisi, konsep bahwa dirinya adalah orang baik begitu kuat tertanam. Bahkan kemudian ia menunjuk perempuan itu sebagai orang berdosa dan menempatkan dirinya lebih baik dari perempuan itu. Menanggapi sikap yang demikian, Yesus mengangkat perumpamaan tentang dua orang yang berhutang untuk memberikan beberapa pengajaran penting, yaitu 1. Semua orang diselamatkan oleh kasih karunia. Perumpamaan ini mengangkat tentang hutang yang sesungguhnya berbicara tentang dosa manusia. Dua orang yang berhutang, masing-masing berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Menunjukkan pada perempuan berdosa yang berhutang lebih banyak dan orang Farisi yang hutangnya lebih sedikit. Dalam ayat 42 dituliskan demikian, "Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu." Istilah menghapuskan hutang adalah kasih karunia atau pemberian Allah secara cuma-cuma. Kedua orang yang berhutang sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi untuk membayar hutangnya, sehingga jalan satu-satunya untuk terlepas dari ikatan hutang hanyalah melalui penghapusan hutang. Baik orang Farisi yang mewakili pengikut Kristus yang memiliki latar belakang orang baik-baik, maupun perempuan yang disebut orang berdosa, diselamatkan hanya melalui kasih karunia dari Tuhan. 2. Semua orang yang telah menerima kasih karunia haruslah mengasihi Tuhan. Pertanyaan Yesus di ayat 42 adalah demikian, "Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi Dia?" Di antara mereka menunjuk pada orang Farisi dan perempuan berdosa. Jawaban Simon dalam ayat 43, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan dosanya," adalah jawaban yang pasti dipahami oleh setiap orang, dan Yesus menyetujui jawaban itu. Perempuan berdosa itu akan lebih mengasihi Tuhan dibanding dengan orang Farisi yang merasa diri baik sehingga sedikit saja membutuhkan pengampunan dosa dari Tuhan. Padahal semua orang telah menerima kasih karunia melalui pengorbanannya, sehingga sudah selayaknya ia hidup mengasihi Tuhan. 3. Semua orang yang mengasihi Tuhan memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Sikap perempuan berdosa menjadi contoh sikap seorang yang mengasihi Tuhan. Ungkapan syukur terhadap kasih karunia yang diterimanya akan terekspresi dalam sikap hidupnya. Ayat 44 sampai ayat 46 merupakan penyataan Yesus tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang mengasihinya. Secara jelas, Tuhan menegur orang Farisi itu karena ia tidak melakukan apa-apa terhadap dirinya, sedangkan perempuan berdosa itu telah mempersiapkan diri untuk memberikan pemberian terbaiknya kepada Tuhan. Sikap yang dapat diteladani dari perempuan berdosa itu adalah ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ini adalah tindakan mempertaruhkan harga diri demi kasihnya kepada Yesus. Lalu ia tiada henti-hentinya mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi, menunjukkan kasih yang begitu besar, dinyatakan dengan pemberian terbaik bagi Yesus. Sahabat Iktus, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Kasih karunia Tuhan lebih besar dari setiap dosa kita. Kita tidak dapat mengusahakan keselamatan dengan usaha dan cara kita sendiri, karena kita telah rusak secara total oleh dosa. Syukur kepada Allah untuk karya keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus yang telah kita responi dengan iman. Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk saya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa saya. Maka bagaimana mungkin saya yang telah menerima kasih karunia yang besar tidak hidup mengasihi Dia? Kasih kepada Tuhan adalah ungkapan syukur saya karena saya telah diselamatkan. Kasih kepada Tuhan bukan sekedar perkataan, tetapi terbukti melalui pemberian diri untuk melayani Tuhan. Saya siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik untuk saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah meresponi kasih karunia Allah dengan menerima Yesus di dalam hati saya? Yesus telah mengorbankan dirinya untuk saya. Lalu seberapa besar kasih saya kepadanya? Pemberian terbaik apa yang akan saya berikan kepadanya sebagai ungkapan syukur? Tuhan Yesus, bagaimana mungkin saya hitung-hitungan denganmu, karena kasih karuniamu yang menyelamatkan saya tak terhitung nilainya. Saya tidak sanggup membayar kasihmu, namun saya berjanji di hadapanmu untuk memberi pelayanan terbaik saya padamu. Pemberian waktu yang terbaik, materi yang terbaik, tenaga yang terbaik, pikiran yang terbaik, dan semua terbaik saya adalah milikmu. Pakailah ya Tuhan, supaya banyak orang dari segala suku dan kaum dan bahasa di seluruh dunia mengalami kasih karunia di dalam Engkau ya Yesus. Amin. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena hutang dosa kita tak dihitungnya.